Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemikiran filsafat Islam di dunia. Adapun beberapa teman saya yang akan menyampaikan materi ini yaitu yang pertama Panca Budianti, kedua Ika Yuliani, ketiga Pera Nopitasari, dan yang terakhir saya sendiri Ilham Bayu Ludiansyah. Untuk pemateri pertama, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Budianti. Saya akan membawakan filsafat dari dunia timur. Yang pertama, pemikiran filsafat Islam di dunia timur di antara para filosof Islam yang lahir di wilayah timur ada Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Jadi di makalah ini hanya akan dijelaskan dua filosof saja yang merupakan para filosof di dunia Islam wilayah timur, yaitu Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Al-Farabi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Al-Kindi. Filsafat dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi telah mampu menjadikan filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan telah membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian diantaranya diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Sebagai filosofi Al-Kindi diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik, terutama Neoplatonik. Ketentuan Al-Kindi mengumpulkan definisi dari karya-karya Aristoteles, dan kesukaannya kepada Aristoteles tidak dapat diabaikan, bahkan ketika ia meringkas dari sumber-sumber lain yang secara keliru, ia menisbahkan pula kepada Aristoteles. Definisi-definisi berikutnya dalam Risalah Al-Kindi dikemukakan dalam susunan yang membedakan antara alam atas dan alam bawah. Yang pertama ditandainya dengan definisi-definisi akal, alam, dan jiwa, diikuti dengan definisi-definisi yang menandai alam bawah, dimulai dengan definisi badan, jin, penciptaan, ibda, materi, hayula, bentuk, syurah, dan sebagainya. Kerangka besar filsafatnya dimuara kepada Tuhan sebagai sumber filsafatnya. Al-Kindi adalah filosofi Islam yang mula-mula secara sadar berupaya mempertemukan ajaran-ajaran Islam dan filsafat Yunani sebagai seorang filosof. Al-Kindi amat percaya kepada kemampuan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan realitas. Kemudian saya akan jelaskan lagi tentang Al-Ghazali. Filsafat dan pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok pemikiran dan ulama yang memiliki kontribusi besar di panggung peradaban Islam. Al-Ghazali adalah pemikiran ulama Islam yang menyandang gelar pembelaan Islam, Hujatul Islam, hiasan agama Zainuddin Samuda yang menghanyutkan Bahrun Mukhri, dan dengan perjuangan dan pembaharuan agama. Gelar ini didasarkan pada keluasan ilmu dan amalannya serta hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan ajaran agama dari berbagai serangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan kamil untuk menjadi khalifah di bumi. Dan dengan adanya pendidikan ini diharapkan manusia mampu mencapai tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat, dan hidup yang berpedoman Al-Quran dan hadis. Imam Al-Ghazali
memiliki banyak karangan yang dipakai dalam hal pengetahuan pendidikan, dan beliau merupakan salah satu guru besar dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan filsafat dan pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, Al-Falsafah, At-Tahiyah, dan Wadah Al-Falsafah yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Oleh karena itu, dia dikenal sebagai filosof sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato. Adapun dalam persoalan metafisika, ia dipengaruhi oleh Plotinus. Al-Farabi yang dikenal sebagai filosof Islam terbesar memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan seperti ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam dan ketuhanan, fikih, dan matik. Oleh karena itu, banyak karya yang ditinggalkan Al-Farabi, namun karya tersebut tidak banyak diketahui seperti karya Ibnu Sina. Hal ini terjadi karena karya-karya Al-Farabi hanya merupakan risalah-risalah atau karangan pendek dan sedikit sekali yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Filsafat Al-Farabi antara lain membahas tentang metafisika, filsafat kenegaraan, filsafat praktis, juga logika, dan filsafat bahasa yang dijelaskan dengan begitu detail sehingga Al-Farabi dijuluki sebagai Al-Mu'allim At-Tasani, atau guru kedua dari Aristoteles sebagai guru pertama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuliani. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu pemikiran filsafat Islam di dunia barat. Di antara para filosof Islam yang lahir di barat adalah Ibnu Rus, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Di poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat dan pemikiran Ibnu Rus. Ibnu Rus adalah salah seorang yang paling dikenal di dunia barat dan timur. Nama lengkapnya Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordova, Andalus pada tahun 520 atau 1126 Masehi. Filsafat Ibnu Rus sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles karena ia banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti dan membuat komentar-komentar terhadap karya-karya Aristoteles dalam berbagai bidang sehingga ia memiliki gelar syarih atau komentator. Ibnu Rus adalah pribadi yang sangat berbeda dibandingkan Al-Ghazali. Ibnu Rus adalah sosok filosof yang lebih mengedepankan akal daripada perasaan atau emosi. Baginya, segala macam persoalan, termasuk persoalan agama, haruslah didasarkan pada kekuatan akal pikiran yang dikuatkan pula oleh ayat-ayat Al-Quran. Di poin selanjutnya, saya akan menjelaskan filsafat dan pemikiran Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah seorang filosof yang ahli menyadarkan ilmunya pada teori dan praktik ilmu-ilmu matematika,
astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan, dan studi-studi spekulatif seperti logika, filsafat alam, dan metafisika. Ibnu Bajjah menyadarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, yakni mendasar pada realitas adalah wajar. Ia menolak teori ilham Al-Ghazali serta menetapkan bahwasanya seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meleburkan diri pada akal faal jika ia telah terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat dan menyendiri serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat menangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewaninya. Ia juga menyatakan masyarakat perseorangan itulah yang mengalahkan perseorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikir, serta menghalangi dari kesempurnaan melalui keburukannya yang membanjir dan keinginannya yang deras. Jadi, seorang dapat mencapai tingkat kemuliaan setinggi-tingginya melalui pemikiran dan menghasilkan makrifat yang tidak akan terlambat apabila pikiran dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang dan mengabdikan diri untuk memperolehnya. Keterangan Ibnu Bajjah di atas berlawanan sekali dengan pikiran Al-Ghazali yang menetapkan bahwa akal pikiran itu lemah dan tidak dapat dipercaya, serta semua pengetahuan manusia sia-sia belaka karena tidak bisa menyampaikan pada suatu kebenaran. Maka cara yang paling baik untuk mencapai makrifat yang benar adalah mendekatkan pikiran kepada tasawuf atau beribadah untuk selalu menjauhkan dunia dan mendekatkan diri pada Allah. Dia telah menggunakan metode penelitian filsafat yang benar-benar lain, tidak seperti Al-Farabi. Dia berurusan dengan masalah hanya mendasarkan nalar semata. Di poin selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat dan pemikiran Ibnu Tufail. Ibnu Tufail berpendapat bahwa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan setingkat demi setingkat menuju kepada cahaya kebenaran secara hakiki. Pemikiran Ibnu Tufail ini sejalan dengan filosof pada umumnya termasuk Ibnu Bajjah. Ibnu Tufail membagi perkembangan alam pikiran manusia menuju hakikat kebenaran itu ke dalam 6 bagian. Yang pertama dengan cara ilmu haibin yaksan, yaitu dengan kekuatan akalnya sendiri memperhatikan perkembangan alam makhluk ini bahwa setiap kejadian mesti ada yang menyebabkannya. Yang kedua, dengan cara pemikiran haibin yaksan terhadap teraturnya peredaran benda-benda besar di langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang ketiga, dengan memikirkan bahwa puncak kebahagiaan seseorang itu ialah mempersiapkan adanya wajibal wujud yang Maha Esa. Yang keempat, dengan cara memikirkan bahwa manusia ini adalah sebagian saja dari makhluk hewani, tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan yang lebih tinggi dan utama dari hewan. Yang kelima, dengan memikirkan bahwa kebahagiaan manusia adalah keselamatannya dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksian terhadap Tuhan wajibal atau wujud. Yang keenam, mengakui bahwa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. Menurut beliau, dengan filsafat akal dapat berkembang sendiri tanpa harus bergantungan pada tatanan masyarakat. Kedua, pada dasarnya, ajaran agama selalu sesuai dengan alam pikiran atau selaras dengan tujuan filsafat. Yang ketiga, problem yang ditimbulkan oleh pertentangan antara filsafat dan agama bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ibnu Tufail menyadari adanya perbedaan tingkat akal antara manusia. Tidak semua orang sampai pada pengetahuan wajib al-wujud dengan jalan akalnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Vera Novitasari. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang ke-C, yaitu perbedaan karakteristik filsafat Islam di dunia Barat dan dunia Timur.
Yang pertama, perbedaan mendasar antara filsafat Barat dengan Timur terletak pada metode atau jalan untuk sampai kepada pernyataan kebenaran. Dalam tradisi filsafat Barat, metode yang digunakan adalah penalaran murni. Dalam tradisi masyarakat Timur, dalam mencari dan menemukan kebenaran lebih banyak mengandalkan amalan atau laku. Yang kedua, filsafat Barat dan Timur tentunya sangat berbeda karakteristiknya karena berkembang di daerah yang berbeda dengan kebudayaan serta peradabannya. Banyak ilmuwan dari Barat yang selalu menciptakan inovasi baru untuk kemajuan dunia membuat filsafat Timur kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, karakteristik filsafat Islam di dunia Barat. Yang pertama, filsafat Islam di dunia Barat sudah mengembangkan kemajuan teknologi sejak lama. Yang kedua, manusia di bagian Barat tergolong aktif. Yang ketiga, di bagian Barat condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Yang keempat, di dunia Barat yang mereka lihat adalah objek dan kerja lapangan. Jadi, manusia harus menguasai alam untuk kepentingannya. Selanjutnya, karakteristik filsafat Islam di dunia Timur. Yang pertama, filsafat Timur terkenal dengan sifatnya yang religius, mistis, magis. Yang kedua, manusia di dunia Timur tergolong pasif. Yang ketiga, cara pandang lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya, lebih memikirkan tentang dunia dan sesamanya. Yang keempat, di dunia Timur, mereka menekankan pada entusias dan juga pada batiniah, spiritual, dan mistis. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Ilham. Saya persilahkan. Terima kasih. Melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pera Novitasari, ada beberapa perbedaan falsafah Islam di belahan timur dan falsafah Islam di belahan barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Islam di timur coraknya lebih nuansa keagamaan. Jadi di sini membahas mengenai bagaimana mempersatukan umat dengan falsafah yang menyudut kepada ranah keagamaan secara saling berhubungan. Sedangkan di barat, falsafah hadir melalui jalan sains. Mereka tidak terlalu disibukkan dengan perlawanan terhadap hegemoni budaya lokal yang dianggap dapat membahayakan eksistensi akidah mereka. Yang kedua, melihat dari sisi perkembangannya, falsafah Islam di timur lebih banyak membahas hal yang berkenaan dengan etika. Berbeda ketimbang di barat yang banyak membahas mengenai sains, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti falsafah Islam di timur tidak membahas mengenai sains dan lain sebagainya. Sebagai bukti, ada beberapa filsuf timur yang menguasai ilmu-ilmu sains, seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan kedokterannya dan filsuf-filsuf lainnya. Dan yang ketiga, falsafah Islam di barat dalam pembahasannya mengenai alam. Mereka sepakat mengenai kekodiman alam, yang berarti mereka bersepakat bahwa kehadiran alam ini adalah sebuah konsekuensi logis dengan adanya Tuhan. Berbeda di timur, lebih menekankan teori penciptaan dengan emanasi para filsuf-filsufnya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, dan Ikhwan al-Safa. Sekian presentasi materi mengenai filsafat Islam di dunia yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.